Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di English Premier League antara Manchester United versus Chelsea yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 4-1. Dengan kemenangan ini berarti Manchester United dipastikan akan bermain di Liga Champions musim depan karena sekarang poin mereka tidak akan bisa terkejar oleh Liverpool, sedangkan Chelsea dengan kekalahan ini masih berada di zona papan tengah. Persisnya untuk sementara ini Chelsea berada di peringkat nomor 12. Kalau bagi saya teman-teman, hasil akhir ini bukan merupakan sebuah kejutan. Jujur saya sudah yakin bahwa Manchester United akan bisa mengalahkan Chelsea dengan skor telak. Memang sih sebelumnya Chelsea hanya kalah 1-0 lawan City kan, itu pun di kandang City. Ya karena Pep Guardiola tidak menurunkan pemain-pemain intinya dari awal. Dan tampaklah para pemain City bermain dengan santai. Tapi di pertandingan dini hari tadi, jelas terlihat para pemain Manchester United ingin menang dengan skor sebesar mungkin. Apalagi ini adalah salah satu dari dua pertandingan terakhir Manchester United di Old Trafford musim ini, betul kan? Karena setelah ini mereka akan bermain lawan Fulham. Jadi tentu para pemain MU akan bermain all out, dan memang itu yang terjadi. Bahkan di menit-menit awal, Manchester United sudah bisa mencetak gol kan? Dari Casemiro, umpannya dari siapa? Dari Eriksen. Nah inilah kelebihan dari Manchester United, bahwa mereka sebetulnya punya lini tengah yang kuat. Tapi kadang-kadang jika ada pemain inti yang absen di lini tengah, nah terlihatlah ya permainan dari Manchester United ini tidak konsisten. Maka itu musim ini seperti yang selalu saya katakan, bahwa MU tidak punya skuad yang dalam. Maka itu musim depan mereka perlu beli lebih banyak pemain lagi. Dan seperti yang pernah saya tegaskan di konten sebelumnya, minimal mereka perlu 4 pemain. Satu penjaga gawang untuk pelapis De Gea, penjaga gawang yang bagus lah ya. Kemudian yang kedua di defense, di center of defense perlu lagi satu pemain. Di midfield perlu lagi satu pemain, dan tentunya di posisi striker. Nah bagi Chelsea, ya memang sih mereka tidak akan degradasi musim ini karena mereka sebelumnya kan sudah menang ya lawan Bournemouth. Dan mereka juga tidak akan bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Tapi kan paling tidak para pemain Chelsea harusnya memberikan perlawanan. Namun saya lihat di pertandingan dini hari tadi para pemain Chelsea bermain secara individu. Saya nggak ngelihat ada sinergi antar lini. Dan memang sih Frank Lampard nih sejak melatih Chelsea dari 10 pertandingan baru menang 1 kali ya lawan Bournemouth itu ya. Itu kan adalah pertandingan yang penting. Tapi saya pikir kita juga tidak bisa menyalahkan Frank Lampard. Karena Chelsea ini punya banyak sekali pemain. Ini juga menyulitkan dia teman-teman untuk memilih pemain-pemain mana saja sih yang harus dia turunkan di line up. Ini membingungkan loh bagi seorang pelatih. Dan feeling saya sebelumnya Graham Potter pun pusing nih dengan begitu banyak pemain di Chelsea. Banyak juga pemain-pemain yang mahal kan. Terlalu banyak pemain baru juga akan menyulitkan sebuah tim itu untuk membentuk chemistry. Nah itu yang sekarang tentu dialami oleh Frank Lampard. Maka itu di setiap pertandingan dia biasa melakukan rotasi. Jika tidak ada pemain yang cedera pun dia akan tetap melakukan rotasi karena terlalu banyak pemain Chelsea. Nah di pertandingan ini terlihatlah Lampard kembali melakukan rotasi, 3 rotasi kalau saya tidak salah. Tapi yang saya bingung kenapa di depan nggak dimainkan Joao Felix dari awal. Dan kenapa Hakim Ziyech juga tidak dimainkan dari awal. Kalau saya melihat dalam beberapa pertandingan terakhir, ketika Hakim Ziyech itu turun sebagai pemain pengganti, permainannya bagus kok. Dan dia biasa fight kok di atas lapangan. Lawan Bournemouth juga mainnya bagus. Yang saya bingung dipilih Mudryk, Madueke, dan juga Havertz. Havertz oke lah karena dia banyak mencetak gol. Tapi kan di match ini Havertz mendapatkan 2 peluang, masa gak bisa mencetak gol? Dua-duanya off target. Madueke dan Mudryk hanya cari keringat aja tuh. Warawiri kiri kanan, tapi mereka gak bisa memberikan kontribusi. Enzo is good in the middle, tapi Enzo juga agak berat ya bekerja sendirian untuk membantu serangan. Dan saya melihat di pertahanan ini juga salah satu masalah nih dari Chelsea nih. Nah musim ini nih saya harus lihat ya mereka sudah kemasukan berapa gol ya. Kalau nggak salah musim lalu nih mereka lebih sedikit kemasukan gol. Nah musim ini Chelsea, nah saya pakai kacamata dulu nih teman-teman, kalau nggak saya nggak bisa baca. Musim ini Chelsea telah kemasukan 46 gol, oke, 46 gol dari 37 pertandingan. Nah ini form mereka musim ini nggak sebegitu bagus di defense. Nah musim lalu mereka kalau nggak salah kemasukan 33 gol, coba saya lihat. Nah musim lalu tuh betul ya, mereka kemasukan 33 gol, jadi ada masalah juga di lini pertahanan mereka. Jadi ini sebuah masalah besar nanti bagi pelatih baru Chelsea, Pochettino ya kalau nggak salah. Jadi lini pertahanan juga harus solid. Karena ada juga kesalahan di lini pertahanan yang memungkinkan para pemain MU menciptakan peluang kemudian mencetak gol. Nah dari jalannya pertandingan ya MU keluar all out lah, mereka ingin menang. Walaupun ya seri pun mereka sudah pasti dijamin bermain di Liga Champions musim depan kan. Karena tidak akan bisa terkejar lah poinnya oleh Liverpool. Tapi ya mereka tentu ingin menang di pertandingan ini.
Dan gol pertama itu ya, menit-menit awal itu yang sangat krusial. Wah, bagus banget itu umpannya dari Eriksen. Dan kemudian Casemiro bisa melakukan sundulan yang bagus ya. Saya agak bingung kok gak ada pemain dari Chelsea yang coba untuk menutupi ya Casemiro itu di dalam kotak penalti. Ada Fofana tapi dia berada di belakang Casemiro ya. Sulit lah untuk bisa menghalau bola. Casemiro bawa MU unggul, setelah itu MU nyerangnya luar biasa. Beberapa kali mereka keluar menyerang. Chelsea bukan berarti gak ada peluang. Ya, saya melihat mereka lebih banyak menyerang dari wing ya, tapi tampaknya sudah bisa dibaca oleh para pemain MU. Dan bagusnya di sini Ten Hag tidak melakukan perubahan di line up loh. Jadi pemain-pemain yang turun di pertandingan ini adalah pemain-pemain yang sama yang turun di pertandingan sebelumnya. Jadi untuk menjaga chemistry dari para pemain MU, dan memang kan Rashford ya ditaruh dulu nih di bangku cadangan kan. Dan Anthony menurut saya mainnya bagus, gak jelek juga di match ini. Ya, tapi sayangnya kan dia cedera ya. Dia akhirnya gak bisa main lama di pertandingan ini, dan Rashford masuk. Ya, ketika Rashford masuk terlihatlah MU bermain lebih direct, dan kemudian Martial bisa mencetak the second goal. Kalau menurut saya ya ini gol enak banget sih bagi Martial. Sama seperti gol dia ketika lawan Wolves, saya enak banget tuh dia dikasih umpan oleh Anthony ya, kalau nggak salah pada saat itu dia bisa mencetak gol. Kali ini juga enak nih oleh Sancho. Tapi lihat yang memulai serangan ini siapa? Ya kan ada Casemiro nih, lini tengah MU memang kuat. Kalau nggak Casemiro, Eriksen, Bruno. Nah ini 3 pemain kreatif banget. Sama-sama bisa memberikan umpan kunci, memberikan assist dan juga mencetak gol. So ketika Casemiro memberikan no look pass, sayangnya di sana Chalobah tidak bisa menghalau bola. Bola diterima Sancho, Sancho memberikan umpan dan Martial hanya tinggal tap in. 2-0 udah. Ini sudah dijamin MU akan mendapatkan 3 poin. Tapi di babak kedua saya melihat para pemain MU nyerangnya lebih bervariatif sih. Jadi mereka tidak saja menyerang dari tengah, tapi mereka juga menyerang dari kedua sektor sayap. Dan saya melihat peran dari Rashford ini sangat bagus. Di babak kedua beberapa kali dia melakukan tusukan-tusukan ke lini pertahanan dari Chelsea, tapi pada akhirnya kita lihat bahwa gerakan individu dari Bruno Fernandes ya bagus banget ya. Kan saya pernah bilang sebelumnya bahwa Bruno adalah the real key player in Manchester United. Dan dia bisa mengolongi Fofana, tapi kemudian Fofana salah tuh ya. Dia coba untuk menghalangi pergerakan dari Bruno dan melakukan kontak sedikit, Bruno terjatuh dan itu adalah penalti lah jelas. Dan Bruno bisa melakukan finishing yang sempurna. Setelah 3-0 sebetulnya Chelsea juga bermain terbuka, ya nothing tulus, tapi saya melihat mereka sulit banget menciptakan peluang. Jadi ya itu juga salah satu masalah dari Chelsea ya, creating chances. Jadi saya nggak ngelihat ada pemain kreatif lainnya di tengah selain Enzo. Nah tapi Enzo bermain sendirian sih, artinya dia bekerja sendirian, dia perlu backup juga sih sebetulnya. Dan Enzo kan bukanlah pemain yang biasa menggiring bola ya, dribble bola. Dia biasa memberikan passes. Harus ada pemain lain yang bisa melakukan penetrasi dari second line. Seperti kita tahu di Manchester City ada De Bruyne, kemudian di Manchester United ada Bruno Fernandes, di Arsenal ada Odegaard. Ya jadi harus ada pemain yang bisa melakukan penetrasi di tengah. Di Liverpool kita tahu biasa yang melakukan itu adalah Henderson, tapi di Chelsea ini belum ada. Nah dulu kan kita tahu mereka punya Lampard ya, Kante juga sekarang performanya kan nggak seperti dulu. Nah kemudian ya kita lihatlah ketika ini para pemain MU terus memberikan pressure, nah ini di luar dugaan saya sih Fofana melakukan kesalahan, bingung juga saya. Padahal tuh dia sudah melakukan kesalahan tuh sekali tuh dengan menekel si Bruno kan. Dia memberikan bola justru bukan ke rekannya sendiri tapi kepada Bruno. Kayaknya Bruno tuh yang mendapatkan bola. Dan Bruno memberikan umpan kepada Rashford dan Rashford bisa menyelesaikan peluang tersebut dengan baik. Setelah itu Chelsea lebih bermain menyerang, mereka menciptakan beberapa peluang dan akhirnya mereka bisa mencetak gol ketika Joao Felix mencetak gol hiburan ya tentunya ini bagi Chelsea, membuat skor menjadi 4-1. Saya melihat bahwa Felix bisa mencetak gol karena para pemain MU itu mundur semua, bukan melakukan pressing. Mungkin mereka pikir Felix akan membagi bola kan ada 2 pemain lain dari Chelsea yang melakukan pergerakan, tapi Felix milih syuting langsung dan membuat skor menjadi 4-1. Setelah itu MU hanya mengatur tempo permainan, mereka coba untuk cooling down karena tentu mereka sekarang sudah dipastikan mendapatkan 3 poin dan tentu ini adalah kemenangan yang berharga bagi MU karena mereka berhasil mendapatkan 3 poin dan tentu sekarang mereka sudah dipastikan akan bermain di Liga Champions sesuai dengan target mereka di awal musim, walaupun sebetulnya di awal sampai pertengahan musim mereka punya peluang juga sih untuk menjadi juara karena kan mereka sempat bersaing ya dengan Arsenal dan juga City. Tapi ya sangat disayangkan beberapa pemain mereka silih berganti cedera dan juga ada Casemiro yang sempat mendapatkan larangan bermain sehingga permainan dari MU tidak konsisten, tapi MU tetap membutuhkan striker di depan. Jadi jangan selalu berharap kepada Marcus Rashford, harus ada pemain lain yang juga bisa mencetak gol dan tentunya mereka harus punya pelapis di tengah seandainya Eriksen ataupun Casemiro tidak bisa bermain. But overall, this is a good season for MU karena sesuai target mereka akan bermain di Champions League musim depan dan sebetulnya Ten Hag nih kalau dari segi permainan ya MU sudah ada perubahan sih, cuman sayangnya dia kurang pemain. Jadi seandainya nih ya
Ten Hag yang melatih Chelsea, feeling saya Chelsea bisa lebih baik lagi sih. Karena Ten Hag ini kan punya konsep. Jadi bagi seorang pelatih itu perlu punya konsep. Nah, dan kita tahu bahwa sekarang Chelsea mendapatkan Pochettino. Nah, Pochettino ini nanti tentu akan memakai konsep permainan dia, karena dia pun punya konsep permainan. Mengandalkan ball possession, kemudian perlahan-lahan membangun serangan, organisasi permainan yang rapi. Nah, tentu diharapkan Pochettino bisa mengubah performa dari Chelsea. Tapi untuk sementara ini Chelsea harus berada di zona papan tengah dan mereka tidak akan bermain di kompetisi antar klub Eropa musim depan. Tetapi MU, Newcastle, Manchester City dan Arsenal akan bermain di Liga Champions musim depan. Masih ada satu pertandingan lagi bagi MU di kandang mereka sendiri lawan Fulham, yang feeling saya tentu mereka juga akan meraih kemenangan, dan kita tunggu apakah De Gea akan kembali mencatat clean sheet, membuat total clean sheet-nya nanti menjadi 18 kali. Dan seperti yang saya katakan, De Gea ini bagus. Ya, form dia musim ini jauh lebih bagus, dan tampak ketika dia beberapa kali itu mendapatkan gempuran dari para pemain tim lawan, dia juga bisa melakukan beberapa saves yang krusial. Seperti di match ini dia melakukan save yang bagus tuh dari peluang Luis Hall ya, dari Chelsea, tapi dia kemasukan 1 gol juga karena memang kita melihat defense dari MU tidak bisa mengcover pergerakan dari Joao Felix. So this is a good win for Manchester United, dan ini adalah kemenangan yang tentu memberikan confidence kepada para pemain MU. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.